Pemirsa, kasus jenazah pasien COVID-19 yang tertukar di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak rumah sakit dan Pemkot Bogor telah melakukan evaluasi dan meminta maaf pada masyarakat. Saya pengen tahu bapak saya di mana. Gue pengen lihat mak gue di mana. Inilah video keluarga pasien yang kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Keluarga pasien kesal dan geram karena petugas forensik keliru menempatkan jenazah pasien COVID-19 hingga tertukar dengan jenazah lain yang bukan keluarga mereka. Beruntung tertukarnya jenazah tersebut masih terjadi di ruang forensik, sehingga dengan sigap petugas menukarnya kembali sesuai data yang ada. Terkait kasus ini, Wali Kota Bogor mengakui kesalahan jajarannya dan telah melakukan evaluasi. Evaluasinya dua, pertama di ruangan tidak boleh kosong piket, dan yang kedua setiap ada pasien yang meninggal langsung ditempel identitas label. Sementara pihak rumah sakit telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf pada masyarakat. Meski demikian, kasus ini sudah terlanjur viral setelah videonya beredar di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Dengan pengawalan ketat, 31.000 dosis vaksin Sinovac tiba di Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 30.000 vaksin Sinovac tiba dengan menggunakan kargo. Ribu dosis vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali dengan menggunakan KMP Prahita 4. Kapal ini khusus mengangkut vaksin Sinovac dan kendaraan pengawalan aparat gabungan TNI Polri dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Setelah tiba di Pelabuhan Gilimanuk, vaksin langsung dibawa ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali, masih dengan pengamanan yang sangat ketat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 30.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di Bandara Sultan Hasanuddin melalui terminal kargo. Kedatangan vaksin ini dikawal ketat personel TNI Polri. Usai diperiksa, vaksin lantas diangkut dengan kendaraan berpendingin menuju tempat penyimpanan khusus di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan 30.000 dosis vaksin merupakan tahap awal dari total 66.000 lebih dosis vaksin yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Sulawesi Selatan itu jumlahnya 66.640 unit. 30.000 yang tiba. Ini tahap awal ya Pak? Tahap awal, jadi kita menunggu 1-2 hari lagi untuk sisanya. Sebelumnya, distribusi vaksin COVID-19 produksi Sinovac juga telah tiba di sejumlah daerah, di antaranya di Semarang, Jawa Tengah. Vaksin disimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Petugas menjaga ketat gudang penyimpanan vaksin. Nantinya vaksin akan disalurkan ke 35 kabupaten dan kota. Pemberian vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia merekomendasikan sejumlah pasien yang tidak layak divaksinasi. Pasien ini umumnya menderita penyakit penyerta yang belum terbukti secara ilmiah reaksinya atas vaksin COVID-19. Di tengah asa warga menanti vaksinasi COVID-19 sebagai solusi menangani pandemi, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam merekomendasikan sejumlah pasien yang tidak atau belum layak menerima vaksin COVID-19. Rekomendasi ini didasarkan dari belum adanya penelitian ilmiah yang membuktikan dampak atau efek lain bagi pasien penderita penyakit penyerta atas vaksin COVID-19. Di antara pasien penderita komorbid yang tidak dianjurkan menerima vaksinasi adalah pasien autoimun dan penderita sindrom hiperantigen. Pasien ini tidak disarankan vaksinasi karena belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bukti efek lain atas vaksin. Selanjutnya, pasien infeksi akut yang ditandai munculnya demam. Pasien tidak disarankan vaksinasi karena demam menjadi kontraindikasi vaksinasi. Lalu pasien ginjal kronis maupun yang menjalani transplantasi ginjal, serta pasien hipertensi. Alasannya karena belum ada rekomendasi hasil uji klinis vaksin di Bandung. Pasien gagal jantung maupun jantung koroner juga tidak disarankan vaksin karena belum ada hasil penelitian yang menjamin keamanan vaksin bagi pasien ini. Selanjutnya, pasien gastrointestinal, hiper dan hipotiroid, serta kanker. Mereka juga tidak disarankan menerima vaksinasi karena hingga saat ini belum ada penelitian terkini yang menjamin efek lain vaksin untuk pasien ini. Karenanya masyarakat harus lebih detail memperhatikan ketentuan sebelum menerima atau melakukan vaksinasi. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya efek samping yang berbahaya bagi pasien atau penerima vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ada orang dengan komorbid atau penyakit penyerta tertentu yang tidak diperbolehkan menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dr. Firman Dullah, dokter spesialis jantung. Selamat siang Dr. Firman. Ya, selamat siang Mas. Dok, apa yang menyebabkan pasien dengan penyakit penyerta ini tidak bisa menerima vaksin Sinovac? Terima kasih Mas atas kesempatan dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang COVID ini adalah suatu infeksi yang baru, virus yang baru juga ditemukan, sehingga memang penyakit ini obat-obatannya maupun penata laksanaannya itu memang masih dalam taraf penelitian. Nah, oleh karena itu pasien-pasien dengan komorbid seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain sebagainya memang mendapat porsi yang spesial ya untuk kasus COVID ini. Kalau kita berbicara penyakit jantungnya saja tanpa melihat sisi COVID-nya, memang pada kepustakaan pasien-pasien jantung itu ada yang direkomendasikan untuk bisa diberikan vaksinasi. Yang ada di kepustakaan itu adalah pemberian vaksinasi influenza dan pemberian vaksinasi untuk infeksi paru. Tetapi itu bukan merupakan suatu bagian dari COVID, itu bagian dari penyakit jantung sendiri. Nah, mungkin dasarnya adalah belum adanya bukti-bukti klinis atau hasil uji klinis fase 3 yang dikeluarkan sehingga rekomendasi untuk pasien jantung atau pasien-pasien yang berat seperti gagal jantung yang berat itu belum bisa direkomendasikan untuk saat ini. Adakah hal yang bisa dilakukan kemudian supaya pasien dengan penyakit penyerta ini juga bisa aman menerima vaksin? Pada dasarnya penyakit jantung itu kan sifatnya degeneratif. Sebagian besar di Indonesia kita mendapatkan pasien jantung yang degeneratif. Nah, pada dasarnya sih untuk pasien jantung menerima vaksinasi itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kita kembali ke awal tadi bahwa ini adalah virus yang baru, segala sesuatunya masih dalam taraf penelitian. Oleh sebab itu ya kita masih menunggu dulu kajian hasil uji klinis fase 3. Kita menunggu dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Apakah ini hanya berlaku pada vaksin Sinovac, Dok, atau berlaku juga untuk vaksin Pfizer dan juga Moderna nantinya? Kalau untuk jenis vaksin ya, itu tidak ada perbedaan sih pada dasarnya. Pasien jantung pada dasarnya bisa menerima vaksin apapun tanpa menyebut merek ini ya. Dok, ada cukup banyak penyakit penyerta yang di-list kemudian tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Nah, mungkin tidak semua orang mengetahui begitu ada penyakit yang tidak diketahui. Apakah artinya untuk menerima vaksin ini kita perlu mengecek dulu kondisi kesehatan secara keseluruhan? Ya, jadi pada dasarnya ya melalui ini juga ya kita edukasi masyarakat Indonesia ya. Monggo, mari kita check up, ya, nggak ada salahnya. Sakit atau tidak sakit, ya, at least kita mempunyai data riwayat kesehatan kita sendiri, karena sebagian masyarakat kita itu masih tabu dan awam. Prinsipnya, nanti sakit baru mau ketemu dokter, padahal sebenarnya check up itu penting. Nah, jadi kalau menurut saya, ya sebaiknya melakukan check up, apalagi dengan faktor-faktor risiko usia, ya, usia laki-laki di atas 40 tahun atau perempuan yang sudah masuk masa menopause, itu adalah sering kita perhatikan untuk melakukan check up rutin, utamanya jantung. Baik, masyarakat disarankan untuk melakukan check up kondisi kesehatan sebelum menerima vaksin. Terima kasih Dr. Firman Dullah, dokter spesialis jantung sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.
Pemirsa, vaksin produksi Sinovac yang tiba di Indonesia masih harus menjalani serangkaian uji sebelum diberikan kepada masyarakat melalui vaksinasi. Izin edar dari BPOM baru akan keluar setelah uji klinis vaksin COVID-19 di Bio Farma rampung sesuai syarat WHO. Setelah total 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac tiba di Indonesia, proses distribusi ke sejumlah daerah mulai dilakukan. Tenaga kesehatan dan garda terdepan penanganan COVID-19 akan menjadi penerima awal vaksinasi. Meski demikian, vaksin ini belum bisa langsung disuntikan pada penerima, mengingat hingga saat ini Badan POM belum mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Sesuai syarat WHO, izin edar vaksin baru akan keluar setelah proses uji klinis tahap 3 rampung dan diserahkan hasilnya pada pemerintah. Namun hingga kini, uji klinis tahap 3 belum juga rampung. Sebelumnya pemerintah menargetkan izin edar vaksin COVID-19 akan keluar di akhir tahun 2020. Namun karena adanya kendala data klinis yang menjadi syarat untuk mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19, maka izin edar terpaksa mundur dari tenggat. Saat ini, vaksin COVID-19 di Indonesia telah memasuki uji coba tahap 3. Hingga kini, uji coba yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat tidak terdapat laporan yang membahayakan terkait uji coba vaksin. Setidaknya lebih dari 1.590 orang menjadi relawan uji coba vaksin COVID-19. Namun sebelum vaksin bisa digunakan, WHO mensyaratkan adanya data klinis tahap 1 hingga 3 sebagai jaminan keamanan vaksin saat disuntikan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringati ulang tahun ke-58 tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut berkiprah di medan perang melawan COVID-19. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.